Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 di Perbanas Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sosialisasi fasilitas IT yang ada di kampus di Perbanas Surabaya. Oke. Nah, perkenalkan dulu, ini adalah tim ICT, Information Communication Technology di Perbanas Surabaya. Kami beranggotakan total semuanya ada 5, termasuk saya sebagai IT Manager, saya Reddy Utanto gitu ya. Kemudian saya dibantu oleh divisi infrastruktur dan divisi sistem informasi. Jadi nanti teman-teman divisi infrastruktur akan memberikan panduan terkait dengan email dan penggunaan aktivitas sigap gitu ya. Akan dibantu oleh Mas Rizky Andriawan dan Mas Anton Gozali itu di tim infrastruktur. Sedangkan untuk di sistem informasi ada Mas Yusuf Effendi dan Mas Sumantri gitu ya. Jadi nanti Mas Yusuf pun juga akan memberikan panduan atau tutorial pemanfaatan sistem informasi mahasiswa. Oke. Ini adalah alur fasilitas IT mahasiswa ST Perbanas Surabaya gitu ya. Jadi kalau Anda kemarin menjadi calon mahasiswa baru yang mendaftar secara offline maupun online di web portal spmb.perbanas.ac.id gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu ya. Kemudian ada proses. Setelah Anda di proses penerimaan, Anda akan menerima form daftar ulang dengan mengisi administrasi. Anda mendapatkan form isian daftar ulang, dan di form isian daftar ulang itu tadi Anda akan mendapatkan user dan password fasilitas IT. Ya, jadi fasilitas IT apa saja yang Anda bisa gunakan? Nah, ini adalah fasilitas IT yang ada di kampus di Perbanas Surabaya. Nah, kalau kita lihat ada banyak fasilitas IT yang telah kami kembangkan di ICT gitu ya. Yang pertama adalah sistem informasi mahasiswa. Jadi di sistem informasi mahasiswa ini teman-teman mahasiswa bisa menggunakan untuk melakukan rencana studi atau KRS gitu ya, melihat nilai, melihat pembayaran. Nah itu teman-teman bisa lihat di sistem informasi mahasiswa gitu ya. Jadi melihat mata kuliah, absen apa segala macam ada di sistem informasi mahasiswa. Kemudian kita juga mengembangkan di Google Apps gitu ya. Jadi kalau kita tahu di Google Apps itu mail hosting kita ada di Google gitu ya. Jadi alamat @students, jadi masing-masing mahasiswa punya alamat emailnya adalah @nim@students.perbanas.ac.id. Nah, nanti kedua ini akan disajikan dalam bentuk video panduan KRS yang melalui SIMAS dan penggunaan aplikasi akun email gitu ya untuk nim@student.perbanas.ac.id akan dijelaskan oleh Mas Rizky dan Mas Yusuf. Oke, berikutnya ada sistem informasi penanganan gangguan dan penanganan gangguan gitu ya di Sigap Perbanas.ac.id. Itu Anda bisa memanfaatkan fasilitas ini sama seperti dengan tiket gitu ya, sistem tiket yang ada di Perbanas gitu. Jadi Anda bisa memberikan saran, kritik, masukan melalui Sigap dan ditujukan kepada unit mana yang Anda mau berikan saran atau komplain seperti itu. Oke, ini juga nanti akan diberikan panduannya dalam bentuk video oleh Mas Rizky ya. Oke, fasilitas berikutnya ada fasilitas Wi-Fi gitu ya. Ini hanya di lingkungan kampus 1 dan kampus 2 di Perbanas. Jadi nanti kalau Anda connect ke Perbanas Wi-Fi Zone, Anda nanti keluar portal di SSO Perbanas.ac.id gitu ya. Jadi nanti Anda bisa masukkan user dan password untuk internet gratis di lingkungan kampus 1 dan kampus 2. Ada sekitar total kita ada sekitar 40 titik baik di kampus 1 dengan kampus 2 gitu ya. Oke, berikutnya ada file server. Ini dua fasilitas ini khusus ada yang ada di kampus gitu ya. Ada file server. Jadi ketika Anda menggunakan praktikum di laboratorium komputer, Anda bisa gunakan login di komputer itu menggunakan username Anda. Dan Anda bisa menyimpan. Jadi bisa menyimpan di server lokal yang ada di ST Perbanas Surabaya. Gitu ya. Jadi nanti kalau Anda pindah-pindah komputer, pindah-pindah lab, data Anda ada tersimpan di server yang ada di Perbanas. Oke, berikutnya ini ada e-learning gitu ya. Jadi ada e-learning.perbanas.ac.id yang kemarin teman-teman mahasiswa mungkin sudah menggunakan
fasilitas e-learning untuk Harmoni gitu ya. Jadi di e-learning Perbanas Saja ID ini yang versi dikembangkan sekitar tahun 2014-2015 gitu ya. Nah saat ini kita mengembangkan e-learning jilid 2 gitu ya, yang kita sebut dengan madepkulon.perbanas.ac.id. Madepkulon ini maksudnya adalah masa depan kuliah online gitu ya. Jadi nanti insya Allah pekerjaan akan selesai di tahun ini gitu ya, untuk madepkulon.perbanas.ac.id. Oke, berikutnya kalau tadi di sini ada Google Apps, produknya Google. Kalau di sini adalah produknya Microsoft. Kita juga kerjasama dengan Microsoft terkait dengan Microsoft Teams dan Office 365, gitu ya. Anda bisa langsung masuk ke www.office.com dengan menggunakan NIM Anda @students.perbanas.ac.id, gitu ya. Jadi nanti Anda bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Office 365, termasuk kaitannya nanti dengan pemanfaatan kuliah daring gitu ya, bisa menggunakan Microsoft Teams maupun bisa menggunakan Google Meet yang ada di Google Apps seperti itu. Oke, nanti semua akan terlink menjadi satu di e-learning. Itu adalah fasilitas IT yang kita bisa manfaatkan di ST Perbanas Surabaya. Oke, next. Nah, ini adalah kebijakan dan fasilitas. Ini kita rangkum di kebijakan dan fasilitas IT mahasiswa gitu ya. Setiap mahasiswa baru menerima user password pada saat cetak daftar ulang yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kemudian fasilitas ini yang tadi saya jelaskan semua gitu ya. Ada media saran komplain, sigap, akses jurnal. Ini ya akses jurnal, nanti kalau di perpustakaan mungkin sudah dijelaskan oleh perpustakaan terkait dengan pencarian jurnal-jurnal di search.expo.perbanas.ac.id. Oke, jadi penggunaan seluruh fasilitas IT hanya digunakan untuk kepentingan proses belajar mengajar, gitu ya. Kemudian penyalahgunaan akun fasilitas IT, jadi disengaja maupun tidak sengaja, ya dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ini karena pandemi mungkin ya, akses internet hotspot yang ada di lingkungan tadi hanya di lingkungan Perbanas itu mulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 malam. Gitu ya, sesuai dengan jam yang berada di kampus, jam 10 malam. Gitu ya. Akun hotspot untuk akses internet hanya dapat digunakan 2 kali login. Jadi nanti akun hotspot itu tadi, yang WiFi tadi, Perbanas WiFi Zone jika ada di kampus. Nah, akun itu hanya bisa digunakan di 2 device maksudnya. Jadi kalau Anda sudah login di gadget 1, kemudian di laptop, ya udah, kemudian di login lagi dia akan terlimit seperti itu. Oke, berikutnya akun fasilitas IT hanya berlaku untuk mahasiswa dengan status mahasiswa aktif dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, gimana jika Anda mengalami lupa atau kegagalan koneksi, nggak bisa masuk sigap untuk menyampaikan keluhan yang ada di IT? Nah, Anda bisa kirimkan email dengan akun email pribadi Anda gitu ya ke ICT@perbanas.ac.id atau ke TIK dengan menjelaskan permasalahannya apa. Nanti kita akan bantu dari teman-teman ICT seperti itu. Oke, ini adalah tampilannya portal hotspot. Jadi ketika Anda login, ini tampilannya portal hotspot baik di kampus 1 maupun kampus 2, Perbanas WiFi Zone, nama WiFi-nya gitu ya. Kemudian ini adalah tampilan SIMAS. Jadi kalau kita lihat tampilan SIMAS, ini adalah berita untuk mahasiswa, ini papan pengumuman online gitu ya. Ada informasi-informasi lainnya di sini, termasuk informasi-informasi yang diterbitkan oleh unit kerja seperti itu. Oke, ini adalah e-learning Perbanas saja. Ini adalah tampilannya, nanti klik login-nya di sini ya. Jadi nanti Anda bisa masuk login, kemudian masukkan NIM, passwordnya adalah sesuai dengan password yang ada di daftar ulang ya, ada 6 karakter. Sedangkan ini juga sama gitu ya, cuman ini kita kembangkan yang terbaru yaitu dengan nama Madepkulon ya, masa depan kuliah online. Oke, juga sama login pakai NIM, passwordnya adalah 6 karakter yang ada di daftar ulang ya. Oke, sedangkan ini sistem informasi penanganan gangguan ya. Nah, nanti Anda bisa buka tiket ketika Anda ada masalah atau memberikan masukan, saran, kritik pada unit yang ada di seluruh ST Perbanas Surabaya gitu ya. Baik itu di akademik, masalah keuangan, kemudian masalah kemahasiswaan. Nah, Anda bisa menggunakan buka tiket baru. Ya, secara teknis nanti akan ada di video panduan. Oke, sedangkan login email nanti ada silakan aja Anda masuk di gmail.com gitu ya, sama. Cuman Anda loginnya harus menggunakan NIM dan @-nya adalah @students. @student.perbanas.ac.id seperti itu.
Oke, sedangkan ini adalah login di komputer lab. Sedangkan nanti Anda masuk di komputer lab, name, dan masukkan 6 karakter passwordnya. Ini bisa dilakukan di semua lab yang ada di kampus 1 maupun di kampus 2. Jadi Anda nggak perlu tanya lagi user passwordnya apa ketika Anda di lab. Jadi nanti Anda tinggal kontrol Alt-Del, masukkan username-nya 2020 sekian-sekian, masukkan passwordnya dan ditekan enter. Anda bisa masuk di komputer lab ketika Anda praktikum di lab komputer. Nah, ini adalah sistem informasi orang tua, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sistem informasi orang tua ini memang terpisah dengan fasilitas IT yang ada di mahasiswa. Ini fasilitas IT ini khusus diperuntukkan untuk orang tua. Jadi orang tua Anda punya sistem informasi sendiri atau yang kita sebut namanya adalah si ortu sebenarnya. Jadi di sini sifatnya hanya melihat saja, monitoring, melihat aktivitas perkuliahan Anda, melihat nilai, kemudian melihat pembayaran, gitu ya. Orang tua Anda juga bisa mengontrol dan punya portal sendiri, yaitu sistem informasi orang tua. Oke, itu adalah fasilitas IT yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.